Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piping Eka Marendra dengan NIM 112111499 dari kelas keempat 20 Manajemen Non-Reguler. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perilaku organisasi mengenai analisis kelemahan versus shopping.id. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu brand yang kuat, berkualitas tinggi, berpengalaman, distribusi yang luas, dan reputasi yang baik. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Harga yang tinggi, kurangnya kesadaran merek, jaringan online terbatas, kurangnya inovasi, dan ketergantungan tren. Yang ketiga, opportunity atau kesempatan. Pertumbuhan pasar fashion, popularitas belanja online, media sosial, dan permintaan untuk personalisasi. Yang keempat, threat atau ancaman, yaitu persaingan yang ketat, kenaikan harga bahan baku, perubahan tren fashion, dan krisis ekonomi. Selanjutnya, identifikasi dan definisi masalah. Yang pertama, harga yang tinggi, yaitu produk lebih mahal daripada pesaing. Yang kedua, kurangnya kesadaran merek, yaitu brand tidak dikenal di semua pasar. Yang ketiga, jaringan online terbatas, tidak memiliki platform yang kuat untuk menjangkau pelanggan. Keempat, kurangnya inovasi, tidak berinovasi secepat para pesaing. Yang kelima, ketergantungan tren, terlalu bergantung tren fashion yang dapat berubah dengan cepat. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang diperlukan untuk analisis ini adalah yang pertama wawancara, yaitu bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber tentang yang ingin diteliti dalam sebuah penelitian. Dapat dilakukan dengan proses percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara atau peneliti atau pelanggan yang mengajukan pertanyaan dari kuesioner dan yang diwawancarai atau pemilik dengan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau dengan meminta kritik dan saran. Tanya jawab dilakukan kepada pihak penanggung jawab dan pengelola bisnis tersebut, yaitu dalam menerapkan strategi pengembangan produk pada fashion busana. Yang kedua, studi dokumentasi, yaitu bertujuan untuk melengkapi data yang telah didapatkan dari teknik wawancara melalui dokumen. Adapun dokumen ini bisa berupa gambar, tulisan, dan sebagainya. Dokumen ini diperoleh dari data tentang jenis kegiatan bisnis pemasaran yang didokumentasikan dalam berbagai buku atau catatan kegiatan bisnis fashion busana jika ada di tempat yang telah dipilih peneliti. Selanjutnya ada diagnosis masalah. Yang pertama, diagnosis harga yang tinggi. Ada permintaan terbatas, yaitu harga tinggi secara signifikan membatasi jumlah konsumen yang mampu membeli produk fashion. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penjualan dan keuntungan. Yang kedua, ada persepsi eksklusivitas. Itu harga tinggi dapat menciptakan persepsi eksklusivitas. Hal ini dapat membatasi daya tarik produk bagi konsumen yang lebih memilih opsi yang lebih terjangkau. Diagnosis kedua, kurangnya kesadaran merek. Ada kurangnya daya tarik. Merek yang tidak terkenal memiliki daya tarik yang lebih rendah bagi konsumen karena kurangnya informasi dan pengetahuan tentang produk dan layanannya. Yang kedua ada kesulitan menemukan distributor. Distributor dan pengecer lebih cenderung memilih produk dari merek yang terkenal karena memiliki permintaan pasar yang lebih tinggi. Diagnosis selanjutnya, jaringan online terbatas, kesulitan retur dan pengembalian uang contohnya. Proses retur dan pengembalian uang di platform online dapat memakan waktu dan rumit, dan jangkauan platform tidak seluas e-commerce. Diagnosis selanjutnya ada kurangnya inovasi. Ada keusangan produk. Produk fashion yang tidak inovatif akan cepat menjadi usang dan tidak menarik bagi konsumen. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan fashion mengalami kerugian karena produk yang tidak terjual. Yang kedua, kehilangan daya saing. Perusahaan fashion yang tidak berinovasi akan kehilangan daya saing dari perusahaan lain yang lebih inovatif. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan pangsa pasar dan keuntungan. Diagnosis selanjutnya ketergantungan tren. Mengikuti tren sangat diperlukan, tetapi jika terlalu ketergantungan mengikuti tren akan berdampak buruk bagi perusahaan. Yang pertama, mengikuti tren fashion terbaru dapat menjadi mahal. Hal ini menyebabkan masalah keuangan bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah. Yang kedua, orang-orang yang terlalu fokus pada tren fashion dapat kehilangan identitas mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan masalah kepercayaan diri dan harga diri.
Selanjutnya, industri fashion yang berfokus pada tren seringkali mengeksploitasi pekerja. Hal ini menyebabkan kondisi kerja yang buruk dan upah yang rendah. Lalu, perencanaan, perubahan, dan implementasinya. Yang pertama ada menawarkan produk dengan berbagai tingkatan harga untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Kedua, menekankan nilai dan keunikan produk untuk menjustifikasi harga yang tinggi. Yang ketiga, memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa untuk meningkatkan loyalitas. Keempat, menawarkan diskon dan promosi untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Kelima, memanfaatkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar yang tepat. Keenam, menawarkan produk kualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Ketujuh, membangun strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek. Kedelapan, memanfaatkan medsos dan influencer marketing untuk menjangkau target pasar. Kesembilan, berpartisipasi dalam pameran dagang dan acara industri untuk meningkatkan visibilitas merek. Dan kesepuluh, bekerja sama dengan distributor dan pengecer yang memiliki reputasi baik. Selanjutnya menyediakan foto produk yang detail dan akurat. Selanjutnya menawarkan panduan ukuran yang jelas dan mudah dipahami. Lalu memastikan keamanan platform online dan melindungi konsumen dari penipuan. Menawarkan opsi pengiriman yang cepat dan terjangkau, mempermudah proses retur dan pengembalian uang, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk fashion yang inovatif, mendorong budaya kreativitas dan inovasi di perusahaan, mengikuti tren terbaru di industri fashion dan beradaptasi dengan perubahan, bekerja sama dengan desainer dan influencer yang inovatif, lalu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk fashion yang inovatif, memiliki bahan dari merek yang etis dan berkelanjutan, dan memperbaiki mendaur ulang bahan, lalu berfokus pada gaya pribadi daripada tren fashion. Selanjutnya ada evaluasi. Yang pertama melakukan riset pasar dan analisis pesaing untuk memahami tren dan kebutuhan pasar. Yang kedua melakukan perkembangan teknologi dan tools yang tepat untuk membantu dalam menjalankan usaha. Ketiga, membangun tim yang solid dan kompeten untuk mendukung usaha. Dan yang terakhir, terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar. Selanjutnya feedback. Ada 6. Yang pertama meningkatnya penjualan karena lebih terjangkau. Yang kedua meningkatnya loyalitas konsumen karena mendapatkan nilai yang baik. Yang ketiga, merek fashion Mercy Shopping dapat terkenal dan tersebar luas. Yang keempat, meningkatnya citra perusahaan Mercy Shopping. Yang kelima, meningkatnya kualitas dan kinerja baik dari produk dan konsumen. Dan yang keenam, Mercy Shopping jadi memiliki ciri khas brand dan merek perusahaan di bidang fashion. Dan kini juga Mercy Shopping sudah menyebar produknya ke beberapa negara, yaitu khususnya negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand. Dan Mercy Shopping memiliki mobile app atau e-commerce sendiri. Jadi perluasan dan pengembangan bisnis fashion Mercy Shopping melalui mobile app atau e-commerce yang bisa langsung di-download di Play Store atau di App Store. Selain itu juga Mercy Shopping ID sudah mulai melakukan kerjasama luar negeri dan sudah mulai mengekspor beberapa model produk fashion Mercy Shopping ke 3 negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.